Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang beralamat di Desa Gedong Sari, RT 01, RW 01, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview? Ikuti terus konten kami ini, dan tentunya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini, mohon bantuannya untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya sehingga sahabat-sahabat semuanya bisa memperoleh video dari kami yang terbaru secara gratis. Dan kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, like, share, dan komen, diucapkan terima kasih teriring doa. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kesehatan, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, pada kesempatan yang baik ini kita kembali berbagi pengalaman, berbagi tips dan trik ya di dalam beternak kambing, khususnya kepada sahabat-sahabat yang baru akan mulai ya beternak kambing. Perlu kita sampaikan kembali bahwa beternak kambing itu banyak sekali macam ragam tujuan ya, baik yang bergerak dalam bidang breeding, bergerak dalam bidang fattening, bergerak dalam bidang seni, bergerak dalam bidang milking untuk diambil susunya, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali berbagi kepada sahabat-sahabat semuanya bahwa tujuan beternak kambing yang sudah kita sampaikan tadi yang bermacam-macam itu rasa-rasanya ya, menurut pengalaman kita ini masih kurang komplit ya. Jadi walaupun kita bergerak dalam bidang breeding, penangkaran, bergerak dalam bidang fattening, atau mungkin yang bergerak dalam bidang milking, atau kontes seni, ataupun yang bergerak dalam bidang yang lain lah ya, nampaknya masih ada satu hal yang masih perlu kita upayakan, yaitu dalam bidang trading ya, atau jual beli. Jadi alangkah baiknya sahabat-sahabat, selain beternak dalam bidang yang sudah kita sebutkan tadi, alangkah baiknya kalau kita juga terjun ya dalam bidang trading atau jual beli. Diupayakan lah ya semaksimalnya, entah itu lewat offline ataupun lewat online ya. Jadi kalau bisa sambil beternak sambil jual beli ya, sambil jual beli. Nah, bagaimana cara memisahkannya? Itu menurut pengalaman kami ya. Jadi ada beberapa kambing yang memang kita pergunakan untuk misalnya kita ternakkan sendiri, misalnya untuk breeding ya misalnya. Nah, kita pilih indukan-indukan yang sudah kita tentukan kualitasnya, jumlahnya ya. Kemudian kita ternak, kita breeding dengan jangka waktu tertentu. Nah, kemudian setelah itu baru kita lepas. Nah, ya kambing yang kita breeding ini
ini tidak kita perjualbelikan. Nah, kemudian bagaimana kita untuk jual belinya ya? Untuk jual belinya kita adakan secara terpisah. Kita buat kandang yang terpisah ya, tentunya artinya jangan dicampur seperti ini, jadikan satu seperti ini, tapi dibuat blok tersendiri untuk yang dijual belikan. Ya, misalnya betina, tapi kita gunakan untuk jual beli. Nah, sehingga dengan jangka waktu tertentu. Nah, dengan seperti itu harapannya perputaran keuangan itu akan cukup membantu ya kita dalam biaya operasional. Minimal itu kalau bahasa kerennya itu cash flow-nya itu tetap bisa terjaga lah ya di kandang kita. Kecuali kalau kandang kita, model kita cukup tebal, itu lain halnya. Ini lain halnya. Jadi dalam bidang breeding seperti itu, sehingga ada yang kita breedingkan, tapi ada yang kita perjual belikan ya untuk perputaran. Nanti kalau misalnya 10 ekor yang kita jual belikan, misalnya dengan target waktu tertentu habis, misalnya kita kulaan lagi ya istilahnya, kulaan lagi. Kemudian kita masukkan dalam kandang, kita treatment, kemudian kita jual dan seterusnya lah. Nah, mungkin dari 10 ekor itu terus bertambah ya sesuai dengan kemampuan kita di dalam berdagang ya. Demikian juga untuk yang fattening atau penggemukan. Nah, untuk penggemukan ada yang kita gunakan untuk kita gemukkan sendiri dengan target hari raya kurban, tapi juga ada yang kita perjual belikan ya berapa ekor. Nah, kalau tidak ya mungkin dalam jangka waktu tertentu akan kosong ya, kandang itu akan kosong ya, kandang kosong karena tidak ada penghuninya, karena penghuninya sudah kita lepaskan untuk hari raya kurban. Itu kalau dalam bidang fattening ya, dalam bidang penggemukan. Baik guys, kita lanjut kembali guys. Ini tadi ada iklan sebentar guys. Jadi sahabat-sahabat yang baru akan mulai beternak kambing, ini ada baiknya ya. Jadi kita ulang, ada baiknya sekaligus juga mulai latihan ya untuk trading ya atau jual beli ya, sehingga dari hasil jual beli itu harapannya nanti bisa untuk menopang ya, menopang kegiatan yang ada di kandang kita. Karena untuk beternak kambing, apalagi yang sistem breeding, itu butuh waktu yang agak lama. Nah, tentunya dalam rentan waktu yang lama itu kan kita butuh operasional, butuh biaya ya, untuk biaya perawatan, untuk biaya pembelian obat-obatan, pembelian pakan penguat dan lain sebagainya. Nah, itu kalau modalnya tidak kuat, itu kan sangat repot sekali ya, sangat ya kurang muter lah ya istilahnya kalau orang Blora itu. Makanya kalau ditopang dengan jual beli itu kan nanti dari keuntungan yang ada bisa digunakan untuk membantu biaya operasional ya. Kemudian keuntungan yang lainnya bisa digunakan untuk misalnya tambah-tambah kebutuhan ekonomi kita sehari-hari lah ya. Jadi paling tidak bisa membantu lah ya kegiatan ekonomi kita kalau ada jual beli. Karena kan jual beli kan kemungkinan kalau lancar itu kan setiap hari atau mungkin setiap pasaran ya. Kalau di Blora itu pasarannya, kalau di kota Blora itu pon ya, pasar pon itu, pasar hewan itu cukup besar ya, kambing maupun sapi, terutama sapi itu cukup besar Blora. Kemudian yang lain itu pasar Paing di Randu Blatung itu juga cukup besar, yaitu hampir setiap pasaran pon Wage Kliwon Legi Paing itu pasarnya ada ya, ada. Nah, itu kalau setiap pasaran itu laku dan ada untung mungkin 200 atau ya syukur-syukur lebih lah ya. Nah, itu kan bisa untuk menopang ekonomi sekaligus juga untuk membantu biaya operasional
yang ada di kandang kita, sehingga di kandang berjalan, tradingnya juga bisa berjalan. Itu saran kita ya, saran dari kami, sehingga ternak kita itu bisa bertahan lah ya. Kecuali kalau modalnya cukup banyak, itu saya kira tidak perlu yang kita sampaikan tadi, sehingga mungkin jualnya itu, panennya mungkin waktu-waktu tertentu, misalnya kalau fattening, masa panennya ketika momentum hari raya kurban misalnya. Kalau breeding momentumnya misalnya pas saat lepas sapi, misalnya sekali lepas sapi sekian ekor kita jual semuanya bareng. Nah, itu kalau modalnya cukupnya. Saya kira demikian guys ya, liputan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Sebelum kami akhiri, apabila dalam liputan ini ada salah kata, salah kalimat, serta kurang sempurnanya di dalam pengambilan gambar dan video, kami mohon untuk dimaafkan. Dan sebelum kami akhiri, selalu kami ingatkan kepada sahabat-sahabatku yang muslim, jangan lupa untuk sholat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora. Terima kasih.